Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bulu kucing. Nah, putusan Basul Masail Rabu 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah 18 Desember 2024 Masehi. Masalah hukumnya bulu kucing. Bagaimana hukum bulu kucing yang telah rontok yang biasanya menempel di tangan atau di pakaian, di karpet dan sebagainya. Hukumnya adalah najis aslinya, namun dimakfu jika sedikit atau sulit untuk dihindari. Jika sedikit atau jika sulit dihindari. Tetapi menurut mazhab Hanafi hukumnya suci selagi tidak ada bagian lemak yang ikut tercabut. Seperti kalau kita ini punya rambut itu, kalau kita cabut nanti di ujungnya kan ada lemaknya itu. Asal bulu kucing itu juga begitu, tercabut tetapi tidak ada lemak yang ikut, maka itu suci. Lemaknya itu yang tidak bisa, yang najis di situ itu, bukan bulunya. Menurut mazhab Hanafi. Barang tinggalan santri. Ada seorang yang sudah mengisi formulir pendaftaran santri baru, ternyata baru 1 bulan ia boyong dengan meninggalkan barang-barang miliknya seperti lemari, baju, kitab dan lain-lain, dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Pertanyaan, bagaimana cara pentasarufan barang-barang tinggalan tersebut? Dihukumi sebagai al-mal ad-dha'i, maka digunakan untuk maslahat umat, akan tetapi apabila diyakini atau sudah menjadi kebiasaan bahwa pemiliknya sudah berpaling, maka harta tersebut boleh dimiliki. Jadi ini hendaknya santri-santri ini yang pulang atau yang boyong itu harus diketahui, karena di sini ini tidak untuk pembuangan sampah gitu. Sampah pakaian, sampah sandal, sampah kopiah, sing digombal-gombal begitu banyak sekali yang di sini. Dan juga sampah lemari-lemari yang ditinggal itu. Maka kita ketika kebingungan, maka hendaknya ini harus diketahui semuanya. Kalau kamu masih pengen merawat barang-barangmu itu dibawa pulang. Jangan ditinggal. Kalau kamu ditinggal, maka kami anggap itu adalah kamu telah i'rad, yaitu berpaling, tidak membutuhkan barang-barang itu, supaya bisa dipakai sama orang yang lain, kalau itu kitab-kitab pamannya itu. Tapi kalau kamu masih masih pengen memiliki barang itu atau pengen merawatnya, dibawa pulang. Jangan masih milikku, tetapi ditaruh di sini. Ini bukan tempat penitipan di sini ini, Pak. Itu menyusahkan pengurus nanti akhirnya. Yang ngurus gimana? Mau ditasarufkan nggak bisa. Ini waduh repot itu akhirnya. Maka hendaknya langsung saja kita sepakati bahwa kalau kamu masih pengen barang itu dibawa pulang. Kalau kamu pulang tidak membawa barang-barangmu pulang, maka artinya itu kamu telah i'rad atau berpaling dari barangmu, tidak butuh dengan barang-barang itu. Biar dipakai orang lain atau biar ditasarufkan kemana nanti sama pengurusnya. Itu ya, insyaallah. Itu yang lebih mudah gitu itu. Masalah sujud tilawah tidak pada tempatnya. Toha adalah satu santri yang sangat sering mengulang-ulang hafalan dalam sholat. Saat ia sholat, kebetulan ia membaca surat yang di dalamnya ada ayat yang dianjurkan untuk sujud tilawah. Namun sayangnya ia malah sujud sebelum ayat sajadah. Sebelum ayat sajadah dibaca malah sujud. Karena ia ragu manakah ayat sajadah tersebut. Pertanyaannya, bagaimana hukum sujud tilawah Kang Toha? Hukum sujud tilawahnya adalah tidak sah dikarenakan bacaannya belum sampai ke ayat sajadah. Bagaimana hukum sholatnya Kang Toha? Sholatnya sah jika ia betul-betul tidak tahu bahwa apa yang ia kerjakan tersebut dapat membatalkan sholat jika dikerjakan dengan sengaja. Apakah Kang Toha disunahkan untuk sujud sahwi? Iya, disunahkan untuk sujud sahwi. Sisa uang khidmat, ini penting ini. Sisa uang khidmat. Ayo. Ada orang berkhidmat. Ada orang berkhidmat, katanya khidmat, atau membantu temannya untuk berangkat ke luar negeri dengan mengurus tiket, paspor, dan segala macam surat-surat lain.
ternyata setelah semuanya beres masih ada uang sisa, termasuk juga ngurus tiket-tiket bis, tiket pepulangan. Nah, pertanyaan, bolehkah ia memiliki uang sisa tersebut? Bolehkah ia memiliki uang sisa tersebut? Jawabnya tidak boleh, ya, tidak boleh. Kecuali atas izin orang yang mewakilkannya, karena dia ini statusnya adalah sebagai wakil. Maka wakil disuruh berikan tiket, khidmat beli tiket, setelah lebih maka disai sendiri. Ini gimana ini? Ini tidak boleh, nah, karena dia itu wakil. Kecuali memang diberikan setelah izin dan diberikan. Karena status dia adalah sebagai wakil, maka jika ia ada sisa harus dikembalikan kepada mewakil, orang yang mewakilkannya sebagai orang yang membelikan tiket. Paham ya? Nah, dia harus begitu. Ini halal haram penting. Orang makan perkara yang tidak halal, itu doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, hati-hati itu. Semua perkara barang yang tidak halal itu kalau sampai kemakan, masuk ke dalam daging, maka daging itu adalah daging yang lezat itu bagi api neraka. Nah, hati-hati dengan barang begini. Nah, bagaimana caranya? Terus terang aja. Apa itu? Kamu itu bisnis begitu. Jualan tiket. Nah, kena. Jualan tiket itu malah jelas itu. Atau dengan upah, belikan tiket dengan diupahi sekian. Nah, itu bisa. Jangan kok aku ini hanya khidmat toh, turahane wakeh disai lah. Ini kan berbahaya. Khidmat apa itu jasa ya jasa, atau jualan juga jualan. Yang jelas apa-apa itu akad itu. Biar jelas halal. Kalau kamu memang jualan tiket ya halal. Atau kamu itu jasa untuk membelikan tiket ya halal. Tapi kalau khidmat, hanya khidmat. Nah, tapi ternyata lebihnya malah disimpan. Ya ini yang enggak benar. Kalau khidmat itu enggak benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma fil Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma aslih Muhammad sayyidina Muhammad, alif baina qulubi Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma ansur Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bulu